It's already New Year, guys. Yeah, it's 2021. Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dimanapun dan kapanpun kalian berada. Selamat datang kembali di Podcast Kondang. Y'all in the house. Nah, Podcast Kondang ini podcastnya anak podang. Seperti biasa, kali ini di episode 3, aku ditemani lagi nih sama seorang wanita cantik yang sering ditinggal, Mbak Nadia. Kenapa harus kata-katanya sering ditinggal? Ya soalnya itu ditinggal terus gitu. berdasarkan pengalaman dan It's not cerita good. yang aku dengar. It's not really. Tapi yang aku dengar cuma sad. sekali Yeah, doang. Ya, udah. it's not really sad, but I'm really sorry about that. it's not okay. Yeah, it's not okay, but now it's okay. Oke. Yeah. Sekarang udah oke ya. It's fine. It's dulu fine. kayak, I'm already forget about that. So oke. let's move on to our topic right now. Oh, ini topik 3 yang udah kita briefingin sebenarnya. Sangat-sangat udah di briefingin. Nih, ngebahas ini udah 2021. Kayak hidup. It's already New Year, guys. Yeah, it's 2021. Dan kalian bakal kamu ngerasa nggak sih kalau udah 2021 tapi kayak hidup tuh gini-gini aja nggak sih? Ya, pasti sih. Pasti Ya, ya pasti everyone mikirnya kayak gitu, kecuali orang-orang yang emang produktif. Tapi untuk orang-orang seperti kita yang just doing this whole life just like that, ya nggak ngapa-ngapain. Yang nggak punya status tinggi, yang nggak punya. Kayak kita. Ya gitulah. Kayak kita. Apa adanya. Kayak orang-orang kita. Ini Santai dong. Kejeduk. Nggak apa-apa. You need more space, I think. Thanks. Soalnya kegedean sih ini mah paha. Yeah, Tapi I'm not gonna shame you, but yeah. Yeah, that's okay. Kalau aku ya, ngisi 2021, kayak ngisi kekosongan ataupun kayak rasa bosan segala macam itu pakai musik. Semua orang mungkin. Kayaknya semua orang, ya nggak semua orang sih, cuma hampir semua orang ngisi kekosongan dengan dengerin musik atau malah main musik gitu, atau bahkan bikin musik juga. Orang-orang gitu, beberapa orang. Some off sih. Nah, aku mau tanya kamu, Nat. Biasanya aku tanyain aja deh. Apa? Berhubung aku suka sama salah satu artis solo wanita. Kamu dulu deh, kamu suka siapa? Kalau artis bebas nih wanita, ya. Bebas. Kalau dari luar ya, maksudnya dari barat, dari barat, lokal atau manca. Ya, interlokal bahasanya interlokal. Kalau buat yang artis luar sih, bukan artis, penyanyi solo wanita. Yang pertama kali aku kenal Taylor Swift. Wow. Taylor Swift. You're same. But it's You like actually her too? scripted. Sebenarnya ini udah. But it's true. Pertama kali aku kenal bener. itu Taylor Swift. Sama. Dulu zaman aku SD kali ya. SD apa SMP gitu sih. Kakakku tuh sering banget muter Taylor. Dia sampai beli CD kayak CD biasalah, CD pasar. Nah, dulu kan zaman VCD, DVD segala macam player gitu. Dulu masih ada ya, masih hits. Karena emang dengerinnya dari CD atau VCD atau bahkan DVD kan. Dulu CD yang pernah kakakku beli, yang pernah aku sampai suka juga itu album Red. Itu kayak That's my favorite too. first track yang pernah aku denger di hidup aku. Lagu ini kayaknya We Are Never Ever. Oh, itu lagu pertama yang pernah aku denger. Never ever. Getting back together. Nah, berhubung kita sama-sama suka Taylor Swift kan. Aku mau share about biografinya Taylor ke teman-teman semuanya. Jadi, nama asli Taylor Swift itu adalah Taylor Elizabeth Swift. Lahir 13 Desember 1989, seorang penyanyi, penulis lagu berkebangsaan Amerika Serikat.
Nah, kita langsung ke hidupnya aja kali ya. Hidupnya Taylor Swift. Nah, Ini dia- kita seakan-akan tahu banget ya, kenal seakan-akan banget sama kenal. Taylor Swift. Kemarin abis nongkrong bareng sih, tapi kan lagi PSBB jadi sekarang nggak nongkrong lagi. Biasa aku juga pakai FaceTime Taylor. FaceTime, asik banget. Kayak aku lagi rebahan nih. Hmm. Tutut Taylor. Wih, Wih, ngapain lah? what's up dude gitu ya. What are you Ngapain lah? doing? Oke. Jadi Skip halunya, skip. terus Taylor itu lahir di West Reading, Pennsylvania. Terus Taylor Swift ini pindah ke Nashville, Tennessee pada usia 14 tahun untuk mengejar karir di music country. Jadi kayaknya udah 14 tahun dia udah ngejar karirnya di permusikan. Dan apa yang kamu lakukan di umur 14 tahun? Ya. Oh my god. What are you doing right time? 14 tahun nih, paling kakakku pulang sekolah terus buka seragam ya kan. Rai, cium ketiak ya. cium ketek teteh. Gitu paling ya. Dan kamu melakukan itu. Tapi 14 tahun tuh sebenarnya kalau kelahiran tahun 2000 tuh 14 tahun udah SMP bukan sih? Iya ya. Tiga Ya me SMP ya? too. Me too. Aku 14 tahun SMP sih. Iya kayaknya ya. Ya, Pokoknya SMP udah mulai tahu SMP. dunia gelap, sisi gelapnya. Wow. Kalau aku sih masih belum ya. Kalau aku masih belum. Enggak. Aku mah bercanda. Aku mah 14 tahun masih bobo sama mama. That's all I did. No. I actually talk about the truth. No. Don't trust ya. Oke. Lanjut ke topik ya. Album studio debutnya yang bernama sama seperti nama yang merupakan album tahun 2000-an terlama yang berada di Billboard 200. Single ketiga, album Our Song, menjadikannya sebagai orang termuda yang sendirian menulis dan membawakan sebuah lagu nomor 1 di tangga lagu Billboard Hot Country Songs. Wow, so great, man. Kayak- Awesome. Kayak gimana ya? Dia penyanyi termuda. Terus Termuda dan ini. orang termuda yang sendirian nge-produce musiknya, membawakan dan menjadi lagu nomor 1 di tangga Billboard Hot Country. Hot country song. That's amazing, dude. Itu sebuah Kalau Nessie impression. Cakep bener. gila emang ya. Mas nggak ngerti sih. Kayak Oh my god, dan Kok- sekarang kita di umur segini tuh masih kayak gini-gini aja. Dia Even juga- bikin podcast aja masih bingung apa yang harus diomongin ya. Dia kita bikin podcast sebenarnya by the way kita umur 20 tahun masih baca artikel. yeah, that's okay, but that's okay. yeah. Tapi kecian Taylor Swift masih. It's true, dude. Next. Album studio kedua Taylor Swift, Fearless, yang rilis tahun 2008, mengusung gaya country pop dan memenangkan Grammy Awards sebagai Album of the Year. Itu Album. pertama kali album of the year. Pertama kali Pertama dia kali. menang. Ya, jadi di album Fearless. Tapi dia first time menang langsung di Grammy loh. Ya, itulah. Aku gak ngerti. Tapi emang yang di album Fearless ini kan ada beberapa lagunya, tracknya tuh ada lagu-lagu hits yang it's like Love Story, You Belong With Me. Itu kan bener-bener emang lagu yang nempel banget di telinga kan. Bener banget. Makanya jadi ya mungkin itu the reason why album of the year bisa jadi album of the year. Bisa. Karena emang easy listening banget kalau yang di album Fearless ini. Sing along juga bisa, gampang dihafal gitu. Apalagi yang lagu Love Story ini kan, dia hits lagi, selalu hits. Gimana ya, setiap tahunnya tuh pasti Nggak kemakan waktu deh. Iya benar-benar menurutku. benar itu maksud aku, nggak kemakan Sampai waktu saat ini loh. Sampai saat ini, apalagi tahun-tahun kemarin. Ini udah ganti tahun ya. Tahun-tahun kemarin, tahun 2020 kemarin hits lagi Love Story Benar. di TikTok kan. TikTok tuh nge-pop up lagu-lagu Iya, lama. nge-pop up lagu-lagu lama, benar-benar. Bukan cuma lagu-lagu lama, lagu-lagu yang emang jarang didengerin. Bukan jarang didengerin Dan juga ternyata sih, kayak lagunya easy listening semua yang di TikTok itu. benar banget. Jadi ngomongin TikTok, next on. Langsung ya, next ya. Didukung oleh kesuksesan single-single bergenre campuran seperti Love Story dan You Belong With Me, Fearless disertifikasi berlian oleh Recording Industry Association of America.
dan Speak Now. Album studio ketiganya percampuran country pop dengan perpaduan rock dan menghasilkan single 10 besar, yaitu Mine dan Back to December. That's my favorite. Laguku buat nangis dulu kali ya. Itu emang Back to December tuh aku agak sedih sih, kenapa kan I was born on December, right? And why lagunya itu sedih banget gitu loh, padahal itu hari kelahiranku, tapi ya suka gitu. Itu kalau nggak salah ceritanya tentang mantannya dia nggak sih? Iya, dia nyeritain tentang mantan. Iya, kalau aku nggak salah ingat ya. Atau mungkin dia juga nyeritain masa kecilnya, soalnya dia lahir juga Desember sama. Iya, maybe. Dan di situ kan ceritanya dia kayak di lagu itu dia ngomongin tentang mantan yang akhirnya ketemu lagi kan. Mengulang Back kembali to memorinya. December, ya. And maybe on that month dia jadian or apa gitu, atau mereka ketemu lagi atau gimana. Terus lahir kembali memori sebelumnya ya. Yes, that's true. Itu makanya yang bikin kayak Tapi yang jadi pertanyaan aku sekarang nih, Nat. Kayak nggak cuma Taylor Swift deh yang ngerilis single dengan judul December. yeah, that's true. Kayak Desember tuh kayak bulan keramatnya Iya. para musisi kali ya. Atau mungkin Nggak tahu deh ada apa dengan bulan Desember. Mungkin karena Desember itu di penghujung tahun buat ngabisin True. bulan-bulan yang telah berlalu Yeah, gitu. true. Jadi, Semuanya Desember kecuali Gigi 11 Januari. Lanjut ke topik. coba. Terus ada album keempat. Tadi udah ketiga ya. Album keempat Taylor Swift, Red. Red. Album, Ini. the most favorite album, my favorite album. 2012 ya. Ini Taylor Swift mengeluarkan album Red di tahun yang katanya ramalannya Sukumaya. Ya, kalian udah pada tahu. We're going to end this world. Taylor Swift ini bereksperimen dengan aliran pop, rock, and electronic. Album ini menghasilkan single 5 besar. Tuh kan, We Are Never Ever Getting Back Together juga masuk. Yeah. Ini lagu juara sih. Juara emang. Lagu nomor 1 pertamanya di Billboard Hot 100 dan I Knew You Were Trouble dengan album studio kelimanya. Kayaknya ini masih kita ngomongin Red dulu deh sebelum album kelima. Iya, ngomongin Red dulu. Di album Red kamu pasti sukanya We Are Never Ever juga. Itu karena ya tadi easy listening. Ini ya loh intronya. Nah, before that yang bagian gitarnya. Nah, itu bagian yang bikin aku kayak nge-build mood kamu. Iya, benar. Nge-build mood kalian. Dan itu kan ceritanya lagi-lagi tentang mantan. Kenapa ya Mbak Taylor ini kenapa sih? Mbak Taylor ini suka banget ceritain. Mbak Taylor Swift. Kalau Mbaknya butuh teman cerita bisa DM saya, Mbak. Tapi mending jadiin lagu sih daripada cerita ke kamu. Buktinya? Iya. Kayak nggak ada solusi ya berarti ya. Buktinya jadi lagu Billboard 100, you know? I'm joking, Taylor. I'm sorry. Nah, ya itu apa? Kebanyakan lagu-lagunya menceritakan tentang mantan. Her ex. Ya. Apalagi yang ini udah kelihatan banget, We Are Never Ever Getting Back Together. Kayak udahlah. Kita nggak bakal bisa balik lagi. Iya. Kayaknya dia nih punya mantan yang ngeberiin kenangan yang banyak, tapi sewaktu-waktu sekali waktu plak nyakitin dia. Kayak udah kecewa. Iya. Kecewanya Berat next level. Udah di kelas. Udah nggak bisa ditolerir lagi. Udah. Kelas langit abis, 7. By the way, relate juga ya. Sama siapa? Oh, lupa. Oh ya udah, kita lanjut lagi aja ya. Aduh. Setelah album studio keempat Taylor Swift, Red tahun 2012, ya masuk ke album kelima 1989. Ya, 1989. Ya, 2014 ya. Pada tahun 2014. Dia mengumumkan transisi penuhnya ke dalam pop. Jadi dia pertamanya masih country, masih genre masih country, and then ada transisinya country pop. Masih pop ke unsur rock, country segala macam. Ini dia langsung moving out to pop. Bener-bener pop. Literally pop.
Rekaman pop ini membuat Swift menjadi artis solo wanita pertama yang memenangkan Grammy Award kategori Album of the Year sebanyak 2 kali. Lagi-lagi Album Grammy of the Award, Year. Album of the Grammy Year. Award. Grammy Award, dude. Oh my god. Nessie. And then Rekaman orang Grammy Award sebanyak 2 kali dan menghasilkan 3 lagu nomor 1 di Billboard Hot 100. Shake It Off, Shake It Off, Shake It Blank Off. Space, dan Bad Blood. Ini yang paling iconic banget itu yang Bad Blank Blood. Space. Nggak, Kalau aku. Tapi kalau iconic Maksudnya urusan iconic aku kurang tahu iya, deh. kalau Bad Blood itu dia yang menghadirkan gengnya dia nggak sih di video klipnya, ya kan? Terus habis itu yang di Shake It Off itu ada salah satu bagian di mana dia ngomong the old Taylors kan. Nah itu aku suka sih pas dia ngomong itu. And then tapi aku yang paling aku suka Blank Space sih. Blank Space atau Blank Space. Tetap Blank Space sih. I don't know why. Pokoknya apa yang dikasih tahu Nadia tadi, aku hanya poser dan cuma tahu Blank Space. Setelah album kelima, Next. berarti album keenam dong. Yeah, of course. Album keenam ada Reputation tahun 2017. Yes. Yang menggabungkan elemen dari hip hop, dia menggabungkan elemen hip hop lah ya. Dan menghasilkan single nomor 1 di Billboard lagi. Again. Kayak dia udah nge-subscribe Billboard buat tiap aku ngerilis lagu kalian Iya, harus masukin harus lagu aku. kayak gitu. Harus kayaknya Kayak emang istilahnya udah, Billboard tuh di subscribe-nya sama dia. kayak udahlah. Ini aku lagi mau rilis lagu nih. Siap-siap ya kalian masukin ke Siap-siap kalian buat artikel deh. Udah gitu. Udahlah. Paling udahlah. Udahlah, terserah kalian deh. Next. Singlenya apa nih? Singlenya ada Look What You Made Me Do dan Lover yang What merupakan You Made Me Do. Next. Oh, Lover ini udah album ke-6. Langsung next ke album ke-6 aja ya. Ini rada membingungkan, maaf teman-teman Taylorku. Lover 2019 yang merupakan album terlaris di dunia tahun 2019. Cakep ya. Cakep. Dan kita telah sampai ke album ke-8. Album terbaru Ini bakal menjadi topik pada utama. episode Yes. ini. Topik utama. Di album ke-8 ada Folklore yang mengusung indie folk dan rock alternatif. Folklore sendiri rilis pada tahun 2020 kemarin, tanggal 24 Juli, H-3, hari ulang tahun. Jadi seakan-akan Taylor Swift ini memberikan Birthday present, birthday gift for you. for me. Lalu di album ke-8 Taylor Swift nih, dia ngerilis album Folklore pada 24 Juli 2020 yang bertepatan which is H-3 di hari aku ulang tahun. know that Kayak it feels like my birthday present. your birthday gift Taylor from Swift. Taylor Swift. Yeah. Hey, Nah sebenarnya di setelah album Folklore 5 bulan setelahnya itu ada album Evermore. in the same year. My Tapi di December 11, 2020 di akhir tahun 2020 kayak ya 5 bulan setelahnya dia ngerilis album lagi, seberani itu. produktif banget ya berarti. Kayak Kayak, oh my god. hidupnya pas pandemik nge-produce lagu. Sedangkan apa yang kamu lakukan Ray selama pandemi? Tidur. Tapi kan emang itu yang dianjurkan kan. Benar. Kalau mau rebahan silahkan rebahan tahun ini, silahkan terserah kalian. Setahun full Tahun full rebahan kalian. aja terus biar stay safe, stay at home. Daripada kena. Tapi amit-amit. Amit. Jangan sampai. Album Evermore yang rilis pada 11 Desember 2020 in the same year with Folklore. Tapi kita stop dulu di situ. Kita pada episode 3 ini kita mau ngebahas tentang Folklore. Just Folklore yang dirilis H-3 sebelum his birthday. Kayak Evermore kita singkirin dulu ya. Nanti dulu. Nanti dulu aja. Because actually aku belum denger banget Sama. di Evermore sih. Sebenarnya Folklore juga cuma baru beberapa lagu doang kalau di Folklore. Honestly. Tapi seenggaknya kita udah ngedenger, udah coba denger beberapa tracks dari Folklore. Yeah, true. Jadi kita berani buat ngomongin ini dengan dasar artikel.
Oke. Oke, di album Folklore sendiri Hmm. dia dirilis pada tanggal 24 Juli ya, 2020. Dan Taylor Swift juga mengejutkan penggemarnya karena tak pernah memberi kabar terkait pengerjaan album Folklore ini sendiri. True. Namun ia kembali berganti genre. Lagi-lagi dia ngeganti arah musiknya. Yang tadinya dari Country, country rock, terus ke country pop, pop, and terus then pop pop, and dengan aksen hip hop, dan juga kembali ke sekarang Folklore udah ganti genre dari folk ke alternatif. Gonta-ganti folk and mulu. alternative. Tapi Syukur ya cakep. tetap tapi tetap aja tetap lagunya tetap nggak tahu kenapa nyambung aja, enak didengar gitu, walaupun di Bener. berkali-kali ganti genre tapi tetap aja pendengarnya setia banget. Kayak oh ini pasti Taylor Swift, udah pasti tahu ya Taylor Swift. Udah nggak Cakep diragukan lagi. pokoknya cakep banget di Taylor Swift. Dan justru bikin dia jadi peluang buat dia juga sih, jadi kayak lebih luas lagi kan pendengarnya, nggak cuma yang suka country, nggak cuma yang suka pop, nggak cuma yang suka country pop dan lain sebagainya, tapi sekarang pendengar Ke folk and alternatif. alternatif juga dengerin Masuk. dia gitu. Bakal masuk om Taylor Swift. Next song. Lalu apalagi nih Nat? Kita langsung ngebahas ini aja kali ya. Iya. Jadi di album Folklore ini ada 16 track yang digarap oleh Taylor Swift sendiri. Album Folklore ini sebenarnya dirilis di tengah pandemik COVID-19. Literally lagi COVID, Kayak and then Taylor Swift tuh punya effort agar kalian tetap stay at home. iya, biar kalian ya during the COVID kalian dengerin lagunya Taylor Swift gitu. Taylor Swift dia bakal ngisi telinga kalian di saat pandemik. True. Dan di albumnya nggak tanggung-tanggung, ada 16 track gitu loh. Jadi Udah dengerin aja tuh 16 track sebelum. Mesti bakal panjang banget. track pertama nih, lagu Track pembuka. pertama. Dari 16 lagu kita mulai start di track pertama. Yang pertama ada namanya The One. The One. The The One. one and only. Itu Kayak Adele. aku bakal jadi The One gak sih? The One-nya siapa? Nggak tahu. Yang penting The One aja. Oke. The one aja atau the one and only? The One and Only. Oke. And you're the last one? Maybe. Oke. I hope so. Me too. Next Jadi song. The One ini ada lagu pembuka album ini. Taylor Swift coba merefleksikan tentang kehilangan cinta dari orang yang sudah dianggap sebagai belahan jiwa di hidupnya. Ia juga mempertanyakan kalau saja situasi berbeda, apakah mereka masih bisa bersama. Nah, menurut kamu di The One ini kan bicara tentang kehilangan cinta dari orang yang sudah kita anggap sebagai belahan jiwa. Menurutmu sesakit apa sih kalau kita kehilangan cinta dari sosok yang udah kita anggap belahan jiwa kita sendiri gitu? Gimana ya, kalau misalnya kalau aku pribadi untuk kehilangan seseorang yang udah aku anggap sebagai belahan jiwa tuh belum bener-bener belum ada, maksudnya ya. Kalau belahan jiwa tuh setengah kan, paling aku baru ngerasa seperempat doang. Seperempat doang, dan itu ya belum sesakit belahannya, belum sesakit setengahnya. Iya. Dan apa namanya, kalau misalnya udah kalau udah kehilangan belahan jiwa tuh udah bisa dibayangin lah rasanya kayak gimana, sakitnya kayak gimana, rasa mungkin sebelahan jiwanya ini yang nemenin kalian tiap hari itu bakal kerasa udah nggak ada lagi nggak ada gitu nih ya. Misalnya Kayak yang bakal nemenin kalian pas waktu tiap hari ngisi ini ngisi itu. Kalian nonton TV yang nemenin dia, terus ngapa-ngapain yang nemenin dia, ngobrol pun sama dia. Jadi ketika kehilangan orang itu ya berasa banget sih. Jangankan belahan jiwa ya. Aku aja sebagai anak Podang yang kalau kalian udah pada pulang ke rumah masing-masing, sepi, istilahnya itu udah lumayan berasa. Kayak rumah ini kembali ke
hidup yang biasa aja gitu. Tapi ketika kita Ketika datang, anak-anak kalian datang, datang, rame, rame, ngobrol, itu bakal ngisi. walaupun kita mungkin waktu nggak ada bahan obrolan, tapi itu pasti presentnya tuh loh, kehadirannya itu Iya. bikin full. Itu udah ngebentuk suasana Bener, kehadiran kalian. bener. Kalau bunyi pintu, tring, oh ya ada temen. Asik sih. Ya terus apa? Kalau kalian lagi main kan biasanya anak-anak pedang nih, kalau lagi nggak pada ngobrol, pada push rank kan. Sedangkan aku yang perempuan, aku nggak bisa melakukan apa-apa. Tapi aku ya tetap ngerasa kayak bagian, tetap nyemplung ke kalian gitu loh. Kamu tetap bisa nemenin kami pas push rank kok, Nat? Caranya? Dengan tring. That's what I did. But that's Yeah. what I always do. Jadi I'm always kayak doing that. HP lagi dipakai buat push rank. Jadi istilahnya Spotify nggak bisa dong. Ya, benar. Hidupin laptop males dong. Tapi ada Nadia. Live music, live Ada acoustic. live musicnya. Ini emang Podang juara sih. Next On. kita ke Cardigan. Nah ini track utamanya nggak sih, lagu utamanya dari Folklore. Swift mengatakan ke penggemar bahwa single pertama dari album ini mengisahkan tentang Again. kehilangan. Again. Kayaknya tadi di The One udah Tapi belahan jiwa ya. belahan jiwa. Ini yang kehilangan. Tapi kalau yang ini mengeksplorasi soal cinta di masa mudanya, yang sering kali sulit dilupakan. Ya kurang lebih sih ya. Lagi-lagi Mbak Taylor Swift ini curhat ya, istilahnya. Curhat mulu. Curhat mulu. Ya sebenarnya lagu-lagunya dia tuh sebenarnya curhat-curhatan Curhat semua. Tapi kayak kalau katanya di album ini dia kayak combine gitu loh antara kisahnya beneran sama Kisah yang orang hanya imajinasinya Imajinasi, dia. ya. Kayak gitu. Mungkin kalau yang ini, kalau masa muda berarti mungkin bisa jadi relate sama dia ya. Lalu ada pendapat dari para penggemar yakin bahwa Cardigan merupakan pembuka sekaligus salah satu dari lagu yang mengisahkan cinta segitiga yang dimaksud. Triangle. Love Triangle. Para penggemar yakin lagu ini mewakili dari sudut pandang Betty. Betty siapa BTW? I don't know. have- Okay. no. And what about you? Pernah mengalami nggak? Cinta segitiga, kalau urusan cinta segitiga kayaknya pernah. Pernah. Kayak kamu yang diperebutkan atau kamu yang merebutkan? Kayaknya aku di posisi aku yang merebutkan. Oke. It feels like kenapa dia harus sama dia gitu. Tapi she loves you back or not? Kayak si ceweknya cuek-cuek aja sih. Tapi Si cowoknya juga ngejar. Ini jadi aku teman-temanan tapi ngejar satu cewek gitu. jadi kamu temenan sama si cowok itu, terus tapi kalian menyukai seorang perempuan yang sama. Dan perempuan itu juga tahu kalau kita berdua punya perasaan yang sama. That's so funny, oh my god. Wah, lucu juga ya. Pasti perasaan cowoknya, aduh, dikejar 2 cowok anjing. Anjing gue cantik banget anjing. Aduh. Maaf ya, tolong Sorry. editor disensor. Pip. Lalu kita next ya. Ada Next The day. Last Great American Dynasty. Wow, ini dari judulnya udah berat banget. Berat banget. Last Great American Saya Dynasty. pusing banget sama bahasa-bahasa Inggris, Pak. Saya pusing banget. Tapi ya nggak apa-apa, kita mempelajari saja. Dalam lagu ini bercerita tentang pemilik lama kediamannya di Watch Hill, Rhode Island, yakni komposer Rebecca Harkness, yang meninggal pada 1982. Dia bernyanyi seperti sedang menceritakan kembali kisah-kisah yang ia tahu dan dengar tentang hidup Harkness. Jadi lagu ini ceritanya tentang si Harkness itu ya, Kayak komposer. kamu punya partner kerja dekat banget, terus tiba-tiba he pass away dan kamu ngeritain tentang hidupnya dia. Iya, ini keren sih. Pengen sih jadi Mbak Taylor. Jadi kayak apapun yang ia alami, apapun yang udah pernah ia alami, dan maybe dia akan memikirkan tentang apa yang akan ia alami, dia jadiin dalam lagu. Kayak musisi sama komposer tuh punya jiwa yang
belahan jiwa juga Iya, ya sih, iya. punya berbagi jiwa, berbagi Kayak rasa. aku punya musik, aku punya lagu nih, Mm-mm, and then you compose that, mm-mm. ya. Kayak kita tuh berbagi chemistry gitu, Dan udah harus tuh. melahirkan satu lagu yang wow, Wow. dan tiba-tiba komposernya pass away. Dan Itu itu kayak kalian pasti merasa kehilangan. kayak jangan, nggak usah jauh-jauh ke sana deh, kamu punya nggak, pernah punya binatang peliharaan atau bahkan temen atau apa gitu? Aku dulu zaman SD pernah punya anak kucing 3. Hmm. Ceritanya belok dulu nih. Gak apa-apa. Jadi aku pernah punya kucing liar yang tiba-tiba datang. Aku sama kakakku langsung kasih makan kayak pakai ikan segala macam. Terus dia datang setiap hari sampai kita beliin Whiskas segala macam. Dan dia seketika hilang. Dan ketemunya di mana coba? Gimana? Di lemari kamar abangku dengan penuh darah, Oh. dengan anak 3 di Aduh. situ. Ternyata dia melahirkan di dalam lemari. Oh, Kayak berarti baju. berarti waktu itu kamu nggak tahu dia Nggak pregnant? tahu sama sekali. Enggak. Aku sebenarnya tahu dia hamil tahu. Cuma tiba-tiba hilang. Oh. Kan udah pasti biasa kucing bakal nyari tempat buat ngelahirin kan. Tapi yang kagetnya yang tiba sampai baju, celana yang ada di lemari abang gue itu kayak Oh my god. full of blood. Darah semua. Ngomongin kucing, aku juga pernah punya kucing sih. Itu aku adopt udah agak, ya nggak agak gedean juga sih, tapi ya udah lumayan gede lah. Remaja lah ya. Ya remaja. Ya remaja. Terus habis itu udah aku rawat gini. Terus tiba-tiba suatu hari dia nggak ada nih, dia nggak ada, hilang gitu kan. Terus tiba-tiba tetangga tuh bilang, ini kayaknya udah waktunya kawin gitu kan. Kebetulan dia juga punya kucing. Terus katanya mau dikawinin kan. Oh ya udah nggak apa-apa gitu kan. Udah dikawinin, berarti otomatis kan dibawa nih sama tetangga aku kan. Dibawa sama tetangga aku. Habis itu selesai mereka dikawinkan, dibantu kawin, dipulangin kan. Ini kucing aku sampai rumah udah kan, dia ya sebenarnya dia biasa aja sih, tapi dia tuh suka keluar lewat ventilasi gitu loh. Manjat ke lewat yang apa namanya, kucingmu ini yang cewek apa yang cowok? Cewek. Oke. Lewat tirai dia naik gitu, terus keluar lewat ventilasi dia bisa. Nah, aku udah antisipasi itu kan, udah aku tutup ventilasinya, udah tutup kenceng gitu. And then aku pergi nih. Suatu hari aku pergi, aku balik kok nggak ada. Cari kemana-mana, hilang. Sampai sekarang nggak tahu keberadaannya di mana. Dan dia pergi dalam keadaan dia bunting gitu loh. Nah, terus lari kabur gitu. Kabur, nggak tahu ya, emang itu kenakalan remaja, itu salah satu kenakalan remaja. Sakit kamu di situ ya berarti. Dia lagi bunting gitu loh, dia malah dia pergi. Kalau dari yang tadi, kucing aku yang tadi, dia udah punya anak 3. Udah aku rawat gede lumayan lah. Masih Anak-anaknya tuh. Anak-anaknya tuh udah 3 anak sama 1 ibunya. Nah yang anak pertama mati gara-gara apa? Dilindas bapakku sendiri. Aduh ya Allah. Jadi dia tuh sering main di garasi, di ban mobil, sering naik ke ban mobil. Iya. Nah pas bapakku sama ibu aku pergi buat datang ke acara nikahan, otomatis mobil mundur. Kan udah diusir dulu. Oh udah diusir, berarti udah tahu nih ada di situ. Tapi mobil itu tuh kucingnya tuh tetap balik lagi tanpa sepengetahuan orang tua aku. Iya, pada udah masuk gitu orang tua, udah masuk mobil. Giliran udah mundur. Aduh, I can't imagine that. Oh my god. Dari setelah yang pertama udah mati, tinggal 2. Aku udah sayang banget sama 2 nih. Satu udah hilang. Terus yang kedua, yang kedua itu kami lagi di dalam rumah. Pas kami keluar rumah, si kucing itu udah kayak mukanya hancur sebelah. Aduh. Gitu. Mungkin kayak ketabrak motor, terus motornya kabur. Tabrak lari ya. Jadi dia pas meninggalnya itu di teras rumah aku. Dan yang ketiga sama ibunya udah kabur kemana nggak tahu. Berarti kabur yang terakhir. Sisanya kabur. Mungkin mereka trauma kali ya. Ibu sama anak terakhirnya, aduh ini kakakku udah disiksa. kakakku akan
udah mengalami hal seperti ini, maka mending lebih baik kita pergi aja gitu daripada ya. Itu sebenarnya pas waktu aku SD aku sempat nangis juga di depan orang tua aku. Aku marah-marahin bapak aku sendiri. Sempat aku marahin. Ya iya sih itu enggak. Duh bapak. Udah kita langsung lanjut ke Next Taylor one. aja ya. Next one. Ini masih banyak nih. Hmm. Terus lanjut ke Exile featuring Bon Iver. Ini lagu favorit lagu favorit aku di album Folklore. Exile menjadi lagu dengan lirik paling kuat dan memilukan yang disampaikan secara indah oleh Swift dan grup indie folk Bon Iver. Lagu ini menggambarkan percakapan dua manusia yang pernah menjadi sepasang kekasih, namun ada masalah di antara mereka. Justin Vernon. Oh, Vernon. Harry Potter. Pentolan dari Bon Iver yang juga ikut menulis lagu ini menyebut Exile menggambarkan perasaan kebingungan akan mantan kekasih yang cepat move on. Oh my god. Berarti ini tuh Kayak aku pernah denger deh. apa? Kayak ada dua pasang kekasih yang dari pihak satunya itu cepet banget move on dan cepet banget dapet yang baru. Aduh, kalau itu kayaknya tuh udah sering banget ya terjadi. Ya bilangnya sih dulu I cannot live without you. But after we break up and then you have a new one. Yeah. Already. Kayak itu biasa tanpa sih. jangka waktu yang lama kan. Secepat itu. Ya udahlah. Segampang itu Segampang. perasaan kamu. Padahal dulunya bilangnya I cannot live without you. Bullshit, dude. That's fucking bullshit. Don't believe that, woman. Or Cowok juga. juga. Semuanya pokoknya. Jangan percaya. Jangan percaya kata-kata itu. Jangan percaya kata-kata I cannot live without you. No. That's Benar-benar. bullshit. Jangan pernah percaya. Next. Terus next ada My Tears. My Tears apa sih pronounce-nya nih tadi Nat? Ricochet. Terus ada My Tears Ricochet. Seperti album-album sebelumnya, track 5 bagi Swift merupakan angka keramat untuk menaruh lagu sendu paling emosional. Untuk di album ini, Swift memilih My Tears Ricochet. Lagu yang pertama ia tulis, lagu ini sendiri mengisahkan perpisahan seseorang dari hubungan yang terkesan toksik. Aduh. Berat ya ternyata. Relate banget Nat ya sama kamu Nat ya. Aku. Kayak aku dengar tuh pernah ada, cuma Yeah, that's old story. Old story, just old story tapi. you just forget it, right? Ya mungkin pernah. Mungkin menurut aku dan teman-teman yang aku ceritakan itu toxic. Tapi jujur aku udah lupa ketoksikannya itu sebelah mana. Jadi udah just forget it. Jadi kita tinggalin aja nuansa duka yang lama. Lanjut ke Mirrorball. track ke-6, Mirrorball. Lagu ke-6 dalam folklore ini menggambarkan dirinya sebagai lampu disco. Berarti ini imajinasinya Taylor ya untuk nggambarin dirinya Iya. sebagai lampu disco. Lampu gitu. disco. Dia menyebut dirinya dalam lagu ini bahwa ia terkadang yang melihat dirinya sebagai cerminan karakter dari sekelilingnya. I don't understand this Kayak song. mungkin kemungkinan refleksi cerminan karakter, misalnya kamu punya teman yang baik, tutur kata yang sopan segala macam, tapi dengan refleksi diri kamu berteman dengan dia, kamu memberikan pengaruh dengan bahasa yang kasar, tidak sopan, akhirnya dia bakal jadi Seperti itu juga. seperti itu juga. Oke, berarti istilahnya just like Pengaruh buruk. Pokoknya apa yang kamu tuai itu yang kamu dapat gitu. Bener banget. Jadi kita kayak mempengaruhi lingkungan kita gitu. Yeah, true. Kayak kamu pernah ngerasain kayak gitu nggak? Kamu mempengaruhi lingkungan kamu gitu. Kalau aku yang mempengaruhi, I don't know because seharusnya yang bisa merasakan itu hanya orang-orang yang ada di sekitarku kan. Oke. Aku nggak bisa menilai itu. Aku mempengaruhi mereka nih. Kayak, aku nggak bisa menilai itu. Yang bisa menilai itu ya teman-teman yang ada di sekitarku sih. Ya menurut kamu aja gimana? Tapi aku pernah merasakan sekali. Gimana? Ya, ampuni aku Denny. Jadi aku punya teman namanya Denny. Dia dulu dari awal aku kenal, pas awal kuliah, omongannya dia berbicara punya tutur kata yang bagus banget, sopan. Tutur katanya baik lah ya. Kayak rata-ratanya orang Solo pada biasanya lah ya. Oh dia orang Solo. Ada ya, gitu ya segala macam. Tapi setelah beberapa semester temenan sama aku,
kayak hai Aku sering banget denger kalian seperti itu. Dan aku bilang, kok jadi kasar gini deh? Ya gara-gara kau gitu. Aduh, buruk sekali ya. Untuk Denny jangan diulangi lagi ya. Jangan diterusin Dan. Tapi nggak apa-apa sih. Terus ada track 7 Hmm. yang judulnya sama dengan nomornya, Seven. Seven. Lagu 7 ini menggambarkan kehidupan salah satu sahabat masa kecil Swift yang tampak tak bahagia di rumahnya sendiri Oh. dan mengalami trauma karenanya. Ini berarti salah satu sahabatnya dia pernah merasakan ketidakharmonisan di rumahnya ya. Oh, lewat lagu itu Swift mengisahkan teman masa kecil yang tumbuh bersama dan kemudian menikah. Berarti mereka kayak waktu masa kecilnya mereka temenan, tapi and then temannya itu nikah, and then dia ternyata punya kehidupan yang buruk di rumahnya. Jadi dia mengisahkan Lo pernah punya teman masa kecil nggak sih? banyak. Aku, Tapi yang sampai sekarang masih cuma satu. jadi aku cerita dikit lagi, boleh ya? Boleh banget lah. Boleh lah. Bebas ini mah sampai Jadi, berapapun. Pas aku masih kecil ya, Hmm? aku tuh punya teman deket cewek. Dia tuh rumahnya berada di sebelah rumahku. Jadi dulu pintu dapur aku itu bisa tembus ke rumahnya. Kayak kita punya Oh, connecting pintu, door. Nah. kayak gitu. Jadi kalau aku dulu mau main ke rumahnya, aku tinggal masuk lewat pintu dapur belakang. Gitu. Dulu dia emang benar-benar teman dekat aku masih kecil. Sampai sekarang sih. Sekarang udah enggak. Semenjak aku masuk SMP aku pindah alamat. Oh. Dia juga pindah. Dia dan juga teman dekat aku sih, ibaratnya kayak kakak aku juga sih. Gitu aja sih. Aku punya teman dekat. Yang setiap aku datang setiap siang cuma pakai CD doang. Rusuhin rumahnya segala macem. Dan akhirnya aku juga bakal pulang ke rumah lagi dan dimarahin lagi. Tapi sekarang udah kalian nggak kontak-kontakan lagi orang? Kontakan lewat Instagram. Semenjak beberapa lalu aku sempat ketemu Instagramnya dia. That's Oh my God. nice. Next song. Terus ini ada lagu ke-8 ya. August seperti nama bulan. Oh, Di bulan ke-8 August. Lihat lagu August. bener. Terus. Swift mencoba untuk mengeksplorasi ide kehilangan seseorang yang sejak awal sebenarnya bukan milik dia. Oh my god. Oke. Lagu ini juga diyakini penggemar menjadi bagian kedua dari kisah cinta segitiga remaja yang tersimpan dalam album Folklore setelah Cardigan. Namun lagu ini disebut memiliki sudut pandang dari sosok Ines. Dalam lagu ini para penggemar menilai Ines merasakan kehilangan James walaupun ia dan pria itu hanya memiliki asmara singkat, namun perasaannya bertepuk sebelah tangan. Oh my god. It relate to me. Relate to you? 100%. 100%? Okay. Yeah. Aku Just tell them about your story. menyukai seseorang wanita yang sebenarnya bukan 100% milik aku. Dan mungkin lama ya, udah lumayan lama ya. Aku tetap suka sama dia. Sekarang juga aku tetap suka sama dia. Wow. Dan ya bertepuk sebelah tangan. Wow. Itu sebenarnya aku juga punya cerita tentang itu sih. Dari SMP. Cerita biar yang nonton nih tahu Nat. Jadi ini waktu remaja. Ya cerita cinta remaja lah. Masuk SMP. Masa-masa mosnya ya. Tahu mos kan, masa orientasi sekolah. Kita benar-benar baru masuk sekolah baru. There's a lot of new people right there kan. Terus and then tapi tiba-tiba tuh ya kayaknya sih aku nggak tahu ini cinta pandangan pertama atau enggak, tapi aku kayak tertuju sama satu laki-laki. Nggak tahu kenapa aku ngelihat dia tuh auranya Beda. charming gitu loh. Oke. Aku dalam hati bilang oh my god, Prince Charming kayak gitu. Kayak Prince Charming, oh my god gitu kan, kayak ya seakan-akan kayak di cerita-cerita dongeng gitu-gitu lah. Jangan dia juga pakai love charm. Just like Harry Potter. Should we talk about it? Kayak Weasley feels crazy. Yeah. Terus and then
ternyata itu kan masih MOS ya. Kalau MOS kan masih diacak kelasnya kan. Ternyata aku satu kelas. Sekelas itu sekelas. Udah mulai mencoba nggak tuh? Itu aku excited banget. Excitednya tuh kayak aduh Sekelas sekelas nih, gitu, sekelas. sekelas gitu kan. Ada Terus, jalan nih gitu. di jalan gitu kan. Tapi tuh nggak tahu kenapa. Gimana ya? Aku hanya sekedar ingin mengagumi aja, nggak pengen jadi miliknya gitu kayak. I just wanna be his Pengagum. fans. Just gitu doang, pengagum doang. Dan itu beneran sampai kelas 3. Tapi dia tahu nggak posisi No. dia nggak tahu. Dia nggak tahu. Even sampai Sekarang. not sekarang juga sih, tapi sekitar itu mungkin perasaannya baru berakhir di tahun 2018-an 2019 mau masuk ke kuliah gitu. Kayak gitu sih. Setiap aku punya gini ya, SMP ke SMA itu kan aku punya cowok nih. Setelah aku selesai sama cowokku Cowok. ini, maksudnya mengakhiri hubungan itu, ya aku bakal balik lagi suka sama ini orang. Jadi kayak Sama, Nat. kayak gitu. Sama. Misalnya kita suka sama satu orang nih awal nih. Terus kita jalani hubungan sama orang yang lain, orang yang Itu sempat lupa kayak setelah semuanya udah berakhir. over, lu Balik bakal lagi. balik lagi. Iya itu. Gak tau dikit pelet deh kayaknya. Mau lanjut. Lanjut aja. Lanjut. Terus ada This Is Me Trying. Ini di track ke 9. 9. Lanjut ke Illicit Affairs track 10. Ada Invisible String di 11. Lanjut ke 12 aja ya. Lanjut 12 aja. Berhubung durasi kita langsung aja ya. Terus ke track 12 ada Mad Woman. Track 13 ada Epiphany. 14 ada Betty. Betty yang tadi udah sempat sempat disebut. Mhm. Ke 15 ada Peace. Dan track 16 yang sedang terjadi sering di media sosial, di Sering media banget, a lot of this a lot of news yang mengandung unsur hoax. Ya tadi di last track ada hoax ya. Di track ke 16 di album Folklore Taylor Swift. Menurut kamu nih Nat, di album Folklore track mana yang menjadi favorit kamu? Sejauh ini sih aku sebenarnya belum benar-benar dengerin semuanya ya. But I love Cardigan. Cardigan. Ya, Kalau aku lebih suka ke Exile. Itu kayak ngebawa, kalau tiap malam dengar lagu Exile lah, kayak ngerasa kebawa ke sana yang berbeda. Oh my god. Kayak bukan di kamar. Terus But I don't know, kayak I'm indifferent. in different world, in different place. Kayak gitu deh. Exile ngebawa aku banget sih. Kalau aku Cardigan karena aku jatuh cinta sama MV-nya sih. MV-nya. Cakep MV-nya ya. Cakep abis. Emang Taylor Swift tuh nggak bisa dikecewain sih. Emang, aduh. Udah emang dia sih kayaknya yang megang dunia sebagai musik. True. Mungkin Maybe. Tapi ya itu opini kita sih, opini kita. Semuanya opini kita berdasarkan artikel yang ada. True. So berhubung durasi kita udah mau habis nih. Ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah ngedengerin podcast Kondang episode 3 tentang Taylor Swift dan 16 track di album Folklore-nya ya. Sampai berjumpa di lain waktu. Bila ada salah kata kita minta maaf dan sampai jumpa di next episode. See ya.